Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut pembelajaran IPA tentang pewarisan sifat. Kali ini kita bahas tentang persilangan dihibrida. Yang dihibrida adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi ada dua sifat yang kita silangkan untuk kali ini. Contoh, tumbuhan mangga yang berbuah besar rasa masam disilangkan dengan mangga yang berbuah kecil rasa manis. Mangga yang berbuah besar gennya B besar rasa asam M kecil disilangkan dengan mangga yang buahnya kecil B kecil dengan rasa manis M besar. Untuk persilangan ini kita anggap sifat yang bagus itu sifat yang dominan. Mangga yang buahnya besar itu lebih bagus dibandingkan mangga yang buahnya kecil, maka sifat buah besar kita anggap dominan, kita beri lambang B besar. Rasa manis itu kita anggap lebih baik daripada rasa masam, maka yang dianggap sifat dominan adalah rasa yang manis dengan lambang M besar. Rasa asam tidak diberi lambang dengan A tetapi dengan M, kebalikan dari manis. Kalau manisnya M besar, asamnya M kecil. Begitu juga dengan buah yang kecil, bukan pakai lambang huruf K tetapi pakai huruf kecil dari sifat besar, yaitu B besar. Kalau kecil berarti B kecil. Cara menyilangkan sama, kita tulis mulai dari parental dulu. Mangga besar asam disilangkan dengan kecil manis, berarti B besar M kecil disilangkan dengan B kecil M besar. Gamet separuh dari induk. Separuh dari induk harus ada unsur huruf B dan harus ada unsur huruf M. Tidak boleh B saja atau M saja, tapi harus ada dua unsur ini. Berarti dapatnya B besar M kecil. Dengan yang kecil manis B kecil M besar. Separuhnya berarti B kecil M besar. F1 gabungan antara gamet jantan dan betina, maka dapatnya B besar B kecil M besar M kecil. Setiap kali ada huruf B besar, maka sifat yang muncul adalah besar. Setiap kali ada M besar, maka sifat yang muncul adalah manis. Kita lanjut P2 dulu. P2 F1 disilangkan dengan F1. Tadi F1-nya B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M besar M kecil. Besar manis disilangkan dengan besar manis. Lihat di sini ada 4 macam huruf, maka gametnya juga ada 4 macam. B dipertemukan dengan M, dimulai dari B besar ketemu dengan M besar, dapatnya ini. B besar ketemu dengan M kecil, ini. B kecil ketemu dengan M besar di sini. B kecil ketemu dengan M kecil, dapatnya ini. Gamet betina sama persis, berarti ada 4 macam gamet. Bagaimana F2-nya? F2-nya sama, kita buatkan catur atau papan planet. Gamet jantan kita letakkan di bagian atas ke samping, gamet betina kita letakkan di bagian samping menuju ke bawah. Kotak yang pertama mengambil 2 gen dari gamet jantan, 2 gen dari gamet betina, maka dapatnya B besar M besar. Huruf yang sama dikumpulkan jadi 1, huruf yang besar diletakkan di depan. Lanjut, yang kedua, dari gamet jantan ini besar kecil B besar M kecil, dari gamet betina B besar M besar, dapatnya B besar M kecil. Berikutnya, dari jantan ada B kecil M besar, dari yang betina B besar M besar, maka dapatnya B besar B kecil M besar. Yang berikutnya, ini dulu,
Dari atas gamet jantan B besar M kecil, dari samping B besar M kecil, maka dapatnya B besar M kecil lagi. Dari atas B kecil M besar, dari samping B besar M kecil, maka dapatnya ini. Terus begitu sampai habis. Isikan satu persatu. Nah, ini dari sini ditambah huruf dari sini. Hanya mengumpulkan 4 huruf dari atas dan dari samping. Huruf yang sama didekatkan, huruf yang besar diletakkan di depan. B harus tetap di depan, baru M di belakangnya. Kecil semua. Nah, kalau di sini yang dari atas ada besar-besar, dari samping besar kecil, maka dapatnya ini besar kecil besar. Kecil kecil besar kecil, dapatnya ini kecil kecil besar kecil. Terus begitu sampai habis. Ada 16 kotak. Nanti kalau kalian perhatikan, dilihat, tarik garis diagonal, maka yang satu garis isinya sama. Lihat ini, ibu tarik. Nah, kotak yang satu garis diagonal isinya sama. Isinya sama. Di sebelah atasnya tarik diagonal lagi, ujung-ujungnya sama, tengahnya beda. Yang tengah jumlahnya 1. Sebelahnya lagi diagonal lagi sama, 1 beda. Yang di bawahnya ujung dengan ujung sama, yang tengah beda. Ujung dengan ujung sama, tengah beda. Oke? Kemudian satu persatu kita keluarkan dari kotak untuk mendapatkan perbandingan genotip. Dari kotak ini tadi kalau B besar, M besar, berarti jumlahnya hanya 1 ini. B besar, M besar, M kecil jumlahnya 2. Ini dengan lurusnya. Dan seterusnya. Perbandingan genotip ada banyak seperti ini. Ada banyak sekali genotip yang muncul. Diingat-ingat, ketika homosigot ketemu dengan homosigot, kalau hurufnya sama, itu jumlahnya mesti 1. Lihat, ini hurufnya sama semua atau besar semua, jumlahnya 1. Besar-besar, kecil-kecil, sama atau homosigot 1. Kecil-kecil, besar-besar 1. Kecil-kecil, kecil-kecil 1. Kalau sama dengan berbeda, homo dengan hetero, maka jumlahnya 2. Homo hetero jumlahnya 2. Hetero homo. Hetero itu berarti hurufnya besar dengan kecil. Kalau homo hurufnya sama, besar-besar semua atau kecil-kecil semua. Kalau hetero dengan hetero maka jumlahnya 4. Hetero homo. Homo hetero. Lanjut. Berikutnya perbandingan fenotip. Fenotip yang muncul ada besar manis jumlahnya 9, besar asam 3, kecil manis 3, kecil asam 1, jumlah semua 16. Diingat-ingat, dititeni. Besar manis, dominan ketemu dengan dominan, jumlahnya 9. Besar asam, dominan ketemu dengan resesif, jumlahnya 3. Kecil manis, resesif ketemu dengan dominan, jumlahnya 3. Kecil asam, resesif ketemu dengan resesif, jumlahnya 1. Dominan 9, dominan resesif atau resesif dominan 3, resesif jumlahnya 1. Jumlah semua 16. Misalnya, sapi bertanduk panjang P besar berkulit coklat C besar disilangkan dengan sapi bertanduk pendek P kecil berkulit putih C kecil. Bagaimana perbandingan keturunan sampai F2-nya? Caranya sama persis seperti tadi. Panjang coklat disilangkan dengan putih pendek. Karena di sini dikatakan dominan yang panjang dan coklat, berarti yang huruf besar semua ada di sini. Kecil semua ada di sini. Beda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi induknya dominan gandeng resesif disilangkan dengan resesif dengan dominan. Kalau di sini dominan disilangkan dengan resesif. Gametnya sama, separuh dari induk, berarti yang di sini yang jantan P besar dengan C besar. Yang betina P kecil dengan C kecil. F1-nya
perpaduan gamet jantan dan betina, maka dapatnya P besar, P kecil, C besar, C kecil, panjang coklat. Setiap kali ada huruf P besar, maka sifat yang muncul adalah panjang. Setiap kali ada C besar, 2 atau 1, jumlah yang muncul adalah coklat. P2, induk yang kedua, F1 disilangkan dengan, maka dapatnya P besar, P kecil, panjang coklat disilangkan dengan P besar, P kecil, panjang coklat. Gamet seperti tadi, separuh dari gen induk. Ada 4 huruf di sini, maka gametnya juga ada 4 macam. Hurufnya ada 4 macam toh, berpasang-pasangan nanti 2-2, maka dapatnya gamet juga 4 macam. P besar dengan C besar, P besar dengan C kecil, P kecil dengan C besar, P kecil dengan C kecil dapatnya ini. Gamet yang betina sama persis. Lalu bagaimana F2? Dan papan catur seperti tadi, sama persis. Gamet jantan kita tulis di bagian atas menuju ke samping, gamet betina kita tulis di samping menuju ke bawah. Kemudian isikan kotak-kotaknya ini satu persatu dengan menggabungkan gen yang ada di bagian atas dengan di bagian samping. Sini dengan sini dapatnya di sini. Lanjut. Nah, dari atas P besar C kecil, dari samping P besar C besar, dapatnya ini. Terus begitu sampai semua kotak terisi. Semua mengambil gamet dari atas dan dari samping, dipadukan. Yang besar diletakkan di depan, tetapi kalau P-nya yang besar di depan, kalau C-nya yang besar, tetap C itu di belakangnya P, meskipun besar. Misalnya ini, P-nya kecil toh, tapi C-nya besar, tetap posisi C di belakangnya P. Diingat-ingat lagi, tarik garis diagonal, isinya sama. Ini untuk ngecek kalau kalian mengerjakan benar apa salah, tarik garis diagonal. Kalau garis diagonal isinya sama, berarti betul. Atasnya begitu juga, ujung dengan ujung sama, tengahnya beda. Ujung dengan ujung sama, lalu satu beda. Yang bawah begitu, ujung dengan ujung sama, tengah beda. Ujung dengan ujung sama, tengah beda. Yang beda jumlahnya 1. Yang satu ini pasti homozigot gandeng dengan homozigot. Yang jumlahnya 1 dilihat. Homozigot, 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 homozigot. Jumlahnya 1, homozigot, homozigot. Kebalikan dari diagonal yang pertama tadi, tarik diagonal yang ke arah berlawanan, semuanya jumlahnya 1, berbeda-beda, homozigot semuanya. Perbandingan genotip yang diperoleh, P besar, P besar, C besar, C besar, jumlah 1, dibanding P besar, P besar, C besar, C kecil, jumlah 2, dibanding P besar, P kecil, C besar, C besar, jumlah 2, dibanding P besar, P kecil, C besar, C kecil, jumlah 4, dibanding P besar, P besar, C kecil, jumlah 1, dibanding P besar, P kecil, C kecil, C kecil, jumlah 2, dibanding P kecil, C besar, jumlah 1, dibanding P kecil, C besar, C kecil, jumlah 2, dibanding P kecil, C kecil, jumlah 1. Yang harus diingat, ketika homozigot ketemu dengan homozigot, jumlahnya 1. Contohnya ini. Kemudian sini, homozigot resesif, homozigot dominan 1, homozigot resesif, jumlah 2. Jika homozigot ketemu dengan heterozigot, contohnya P besar, C besar, C kecil, atau heterozigot ketemu homozigot, jumlahnya 2. Kalau heterozigot ketemu dengan heterozigot, jumlah 4. Yang terakhir, perbandingan fenotip, panjang coklat jumlahnya 9, panjang putih jumlahnya 3, pendek coklat jumlahnya 3, pendek putih jumlahnya 1. Yang harus diketahui, ketika dominan ketemu dengan dominan, maka jumlahnya 9. Dominan dengan resesif 3.
resesif dengan dominan 3, resesif dengan resesif 1. Jumlah semuanya 16. Demikian anak-anak persilangan dihibrida, persilangan dengan 2 sifat. Misalnya, jika dari persilangan mangga tersebut dihasilkan keturunan sebanyak 80 biji mangga, berapakah jumlah mangga yang berfenotip manis besar? Ini persilangan yang pertama ya, tadi ya. Tadi yang manis besar, jumlahnya ada berapa? Ada 9 ya. Ya, mangga manis besar 9 dibagi 16 kali 80. Dapatnya 45 biji. Demikian anak-anak persilangan dengan sifat monohibrida. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.